Haleluya, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Malam ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di sini tentang seorang yang bernama Sakius. Tapi judul firman Tuhan malam hari ini saya beri judul kerinduan. Mengapa Sakius dilawat oleh Tuhan? Pertanyaannya, kalau kita melihat dari pembacaan firman mulai ayat pertama sampai ke-10, mengapa Sakius dilawat oleh Tuhan? Sebenarnya kalau kita baca di ayat yang pertama, Yesus hanya mau lewat. Tidak ada agenda khusus untuk mampir ke Yeriko. Kalau kita baca, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Artinya maunya Tuhan tuh hanya melintasi kota itu dengan berjalan terus. Tapi mengapa Tuhan mau melawat kepada Sakius? Karena Sakius mempunyai kerinduan untuk melihat siapakah gerangan Yesus itu. Kalau kita lihat lebih jauh, Sakius mempunyai rasa keingintahuan dan kerinduan yang luar biasa untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, orang yang mengalami, orang yang hatinya ada kerinduan, pasti Tuhan akan melawat orang tersebut. Kita akan lihat kerinduan apa saja yang dimiliki oleh Sakius. Yang pertama, kerinduan ingin tahu. Di ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Kalau kita melihat pepatah malu bertanya, sesat di jalan, yang ada dalam hati Sakius rasa kerinduan, keingintahuan, ya, membuat ia berusaha mengetahui siapakah Yesus itu. Sakius tidak mau hanya kata orang, tapi mau melihat sendiri siapakah Yesus itu. Jadi yang pertama, dengan kerinduan ingin tahu, dia bertanya, siapakah Yesus itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kerinduan ingin melihat. Dan orang Sakius seperti ini, dia tidak gengsi karena ingin melihat siapakah Yesus itu. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sakius tidak malu, Sakius tidak gengsi. Dia naik pohon ingin melihat Yesus. Padahal kalau kita tahu, Sakius adalah seorang pejabat pemungut cukai. Pada zamannya, pemungut cukai memiliki jabatan yang cukup tinggi. Ia menanggalkan dan meninggalkan kedudukannya. Karena apa? Sakius mempunyai kerinduan dan di dalamnya ada kerendahan hati yang luar biasa. Jadi kalau kita mau dilawat oleh Tuhan, kita harus juga ada kerinduan dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan melawat kita.
Yang ketiga, kerinduan ingin mendengar suara Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang kelima dan 6 berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yang ketiga, ada kerinduan ingin mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kita mau dilawat oleh Tuhan, bila Tuhan mengundang kita, bila Tuhan memanggil kita, kita harus dengar-dengaran. Kita harus tunduk kepada Tuhan, supaya Tuhan mau hadir dan melawat kehidupan kita. Kalau upah dari mendengar suara Tuhan, ya kan? Upah mendengar dari suara Tuhan, Tuhan hadir di rumah kita. Tuhan hadir di rumah Sakius, dan Sakius ada sukacita. Kalau Tuhan hadir di rumah kita, kalau Tuhan hadir di hati kita, pasti ada sukacita di dalam hidup kita. Yang keempat, ada kerinduan untuk memberi. Ya. Di ayat yang ke-8 berkata, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakius punya kerinduan untuk memberi, kerinduan untuk berkorban. Dia katakan, setengah dari milikku akan kuberikan. Ternyata di dalam diri Sakius ada kerinduan untuk berkorban, untuk memberi kepada orang-orang miskin. Jadi kalau kita mau dilawat oleh Tuhan, kita belajar seperti Sakius, mau memberi. Ya, bagaimana dengan kita? Adakah mau untuk memberi kepada orang-orang di sekitar kita? Yang kelima, kerinduan untuk menerima keselamatan. Dia mengaku dosa dan bertobat. Di ayat yang ke-9 dan 10 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau ada kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, di dalamnya kita akan menerima keselamatan. Ya, kita akan menerima keselamatan. Sakius mengakui segala dosanya, ya, dan Tuhan adalah pengampun. Maka Tuhan mengampuni dan memberi keselamatan buat Sakius dan keluarga. Hari-hari ini milikilah kerinduan pada Tuhan, maka Anda, maka kita akan menjadi luar biasa. Orang Kristen, anak Tuhan, harus mempunyai kerinduan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, hari ini harus ada kerinduan yang sungguh-sungguh, bukan cuek, bukan gak peduli. Orang yang mempunyai kerinduan, dipastikan level hidupnya pasti berbeda. Kerinduan kalau disertai iman akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat, seperti yang dialami oleh Sakius. Karena Sakius ada kerinduan, maka Tuhan melawat hidup Sakius. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.